Di sini siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Saudara-saudara pendengar, sebagai acara yang pertama kami sajikan Warta Berita yang disampaikan Kishore Das. Emir dari Qatar akan menghadiri KTT GCC di Arab Saudi hari ini. Kantor Komunikasi Pemerintah GCO Qatar telah mengkonfirmasi bahawa penguasa negara itu, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, akan menghadiri KTT Dewan Kerjasama Teluk atau GCC di Arab Saudi hari ini. Partisipasi Sheikh Tamim datangnya setelah Menteri Luar Negeri Kuwait pada hari Senin malam mengumumkan bahawa Arab Saudi akan membuka kembali wilayah udaranya serta perbatasan darat dan lautnya dengan Qatar, membuka jalan bagi kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan politik. Pada tahun 2017, Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir menuduh Qatar antara lain mendukung terorisme dan terlalu dekat dengan Iran serta memutuskan hubungan ekonomi dan diplomatik. Mereka juga memberlakukan blokade darat, laut dan udara di Qatar. Hakim Inggris tolak ekstradisi Julian Assange ke Amerika Serikat. Seorang hakim Inggris memutuskan pada hari Senin bahawa pendiri WikiLeaks, Julian Assange, tidak boleh diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuntutan pidana termasuk melanggar undang-undang mata-mata. Mengatakan masalah kesihatan mentalnya berarti dia berisiko bunuh diri. Amerika Serikat mengatakan akan terus mengupayakan ekstradisi Assange yang lahir di Australia dan jaksa Amerika Serikat akan mengajukan banding atas keputusan Senin ke Pengadilan Tinggi London. Otoritas Amerika Serikat menuduh Assange melakukan 18 pelanggaran terkait dengan rilis WikiLeaks dari banyak sekali catatan militer rahasia Amerika Serikat dan kabel diplomatik yang menurut mereka membahayakan nyawa. Pengacara Assange akan meminta jaminan pada hari Rabu untuk klien mereka yang berusia 49 tahun yang telah menghabiskan sebagian besar dekade terakhir baik di penjara atau kurungan mandiri. Rencana penghapusan NYSE. 3 perusahaan telekomunikasi besar China kehilangan 1,5 miliar dolar AS. 3 perusahaan telekomunikasi besar China telah kehilangan nilai pasar 1,5 miliar dolar AS karena kekhawatiran terkait rencana penghapusan daftar di Bursa Efek New York, yaitu NYSE, mengatakan pada hari Kamis bahawa mereka akan menghapus perusahaan China Telecom Corporation Limited, China Mobile Limited dan China Unicom Hong Kong Limited. Sesuai laporan media lokal, kemerosotan saham menghapus sekitar 1,5 miliar dolar AS nilai pasar dari China Mobile dan China Telecom pada penutupan perdagangan kemarin, sesi perdagangan pertama sejak Bursa Efek New York. Mengatakan akan menghapus perusahaan. China Unicom bagaimanapun rebound dari penurunan sebanyak 3,8%, ketiganya mengalami penurunan nilai pasar gabungan sebesar 610 miliar dolar HK pada tahun 2020. Bangladesh menyiapkan proyek manajemen bencana sebesar 22.760 juta taka. Pemerintah Bangladesh telah menyiapkan rencana ambisius yang mencakup seluruh negeri untuk meningkatkan pekerjaan manajemen bencana di negara tersebut. Rencana sebesar 22.760 juta taka telah disiapkan untuk mendapatkan peralatan modern untuk respon cepat selama keadaan darurat yang timbul dari bencana alam. Kementerian Penanggulangan Bencana dan Pertolongan berusaha untuk mencakup seluruh wilayah Bangladesh dengan proyek ini termasuk wilayah prioritas divisi Dhaka, Chattogram, Sylhet dan Rangpur. Proyek ini diharapkan selesai pada Oktober 2023. Demikian dilaporkan kantor berita resmi BSS. Menekankan sifat rawan bencana di Bangladesh, Sekretaris Kementerian Penanggulangan Bencana dan Pertolongan Muhammad Mohsin mengatakan kepada BSS bahawa pelaksanaan proyek ini akan sangat membantu Bangladesh dalam melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat pada saat terjadi bencana alam. Ia mengatakan bahawa proyek tersebut akan meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga-lembaga tersebut untuk merespon dengan cepat selama bencana alam.
Pembuat filem Argentina Pablo Cesar akan memimpin juri internasional Festival Film IFFI ke-51. Juri internasional untuk edisi ke-51 dari Festival Film Internasional India telah diumumkan bersama pada pembuat filem terkemuka dari seluruh dunia. Kementerian Penerangan dan Penyiaran dalam pernyataannya mengatakan bahwa juri akan terdiri dari Pablo Cesar dari Argentina sebagai ketua, Prasanna Bithanadze dari Sri Lanka, Abu Bakar Shauki dari Austria, Priyadarsan dari India dan Rubaiyat Hussain dari Bangladesh. Pablo Cesar adalah pembuat filem Argentina. Dia telah berkontribusi pada sinema Afrika dengan membuat filem-filem yang mendapat pujian kritis: Equinox, The Garden of the Roses, Los Dioses, The Agua, dan Aphrodite, The Garden of the Perfumes. Pembuat filem Sri Lanka, Prasanna Bithanadze, dianggap sebagai salah satu perintis sinema Sri Lanka generasi ketiga. Abu Bakar Shauki atau Abe Shauki adalah seorang penulis dan sutradara Mesir Austria. Rubaiyat Hussain adalah sutradara, penulis, dan produser filem Bangladesh. Priyadarsan adalah sutradara, penulis, skenario, dan produser filem India. Dalam kariernya selama lebih dari 3 dekade, ia telah mengarahkan lebih dari 95 filem dalam berbagai bahasa India, terutama dalam bahasa Malayalam dan Hindi. Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan penguncian atau lockdown baru untuk menampung varian atau jenis baru dari virus corona. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengumumkan lockdown COVID-19 nasional baru di Inggris, menginstruksikan orang untuk tinggal di rumah untuk menahan jenis baru virus corona yang lebih menular. Toko-toko dan perhotelan yang tidak penting harus tetap ditutup, sedangkan sekolah dasar dan menengah akan tutup mulai hari ini. Pengumuman itu datangnya kemarin hanya beberapa jam setelah pemerintah memuji keberhasilan Inggris menjadi negara pertama yang mulai meluncurkan vaksin yang dikembangkan oleh Universitas Oxford dan AstraZeneca melawan COVID-19. Johnson mengatakan varian baru virus corona yang lebih menular yang pertama kali diidentifikasi di Inggris dan sekarang hadir di banyak negara lain menyebar dengan kecepatan tinggi dan tindakan segera diperlukan untuk memperlambatnya. Bangladesh mensahkan vaksin virus corona Oxford Universitas AstraZeneca. Pemerintah Bangladesh telah memberikan pengesahannya untuk penggunaan darurat vaksin coronavirus Universitas Oxford AstraZeneca. Persetujuan untuk mengimpor vaksin diberikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Obat DGDA Bangladesh pada Senin malam kepada perusahaan Beximco Pharmaceuticals Limited, yaitu BPL. Perusahaan BPL telah menandatangani kesepakatan dengan Serum Institute of India SII untuk mengimpor 30 juta suntikan vaksin untuk Bangladesh pada tanggal 13 Desember. Menteri Luar Negeri Dr. Aka Abdul Momen mengatakan kepada para wartawan di Dhaka pada hari Senin bahwa vaksin dari pabrik India akan tiba di Bangladesh tepat waktunya. Menepis kekhawatiran tentang keterlambatan menerima vaksin, Dr. Momen mengatakan tidak perlu mengkhawatirkan jumlah itu. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah Bangladesh juga sedang menjajaki sumber lain untuk mendapatkan vaksin COVID-19. India meluncurkan ekspedisi ilmiah ke-40 ke Antarktika. India meluncurkan ekspedisi ilmiah ke-40 ke Antarktika pada hari Senin. Ekspedisi India ini menandai 4 dekade upaya ilmiah negara ini ke benua Putih Selatan. Perjalanan ekspedisi ke-40 akan ditandai dari Goa besok dengan 43 anggota di dalamnya. Kapal sewaan kelas SMV Vasily Golovinin akan melakukan perjalanan ini dan akan mencapai Antarktika dalam 30 hari. Setelah meninggalkan tim yang terdiri dari 40 anggota, ia akan kembali ke India pada bulan April. Sebagai gantinya, itu juga akan membawa kembali tim musim dingin dari perjalanan sebelumnya. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini mencapai 96,32%. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini telah mencapai 96,32%. Selama 24 jam terakhir, sebanyak 29.091 pasien COVID menjadi sembuh. Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah pemulihan telah meningkat hingga menjadi 9.101.000
975.958. Beban kasus aktual saat ini hanya 2,23% dari total kasus positif. Saat ini jumlah kasus aktif di negara ini sekitar 231.000. Selama 24 jam terakhir, 16.375 kasus baru dilaporkan 1.560.000. Kementerian mengatakan saat ini tingkat kematian kasus India berada pada 1,45%, yang merupakan salah satu yang terendah secara global. Selama 24 jam terakhir, 201 kematian dilaporkan, membuat jumlah korban menjadi 149.850. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar pada kunjungan 3 hari ke Sri Lanka mulai hari ini. Pada pertemuan bilateral tingkat tinggi pertama di tahun baru, Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar akan mengunjungi Sri Lanka hari ini. Di tengah pandemi COVID dan restriksi-restriksi perjalanan terkait di kedua negara, kunjungan diatur melalui gelembung udara. Dalam kunjungannya yang akan berakhir pada tanggal 7 bulan ini, Menteri Jaishankar dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Gotabaya Rajapaksa, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, dan Menteri Luar Negeri Dinesh Gunawardena. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio untuk sore hari ini, media sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul Senanizan politik berlangsung terus di Pakistan. Koalisi anti pemerintah dari partai-partai oposisi di Pakistan, Gerakan Demokratik Pakistan singkatnya PDM, mengakhiri fase pertama dari protesnya pada tahun 2020 di Minare Pakistan, Lahore, dan menyebutnya sebagai pukulan terakhir untuk menjatuhkan Pakistan Tehreek. Pemerintah Insaf dipimpin oleh Imran Khan. Namun, Jais Lahore gagal memberikan hasil yang diinginkan dan partai PMLN gagal memberikan hasil di Provinsi Punjab yang dianggap sebagai benteng pertahanan partai. Fase kedua dari protes PDM telah diumumkan dengan sorotan pawai panjang Long March ke Islamabad, namun moral PDM rendah. Banyak anggota PDM yang menentang gagasan pengunduran diri dari Majlis yang seharusnya merupakan langkah selanjutnya dari PDM setelah Jalsa Lahore. Retakan mulai muncul di Jamaat Ulema Islami F dan suara anti Maulana Fazlur Rahman semakin kuat. Pada saat yang sama, pemerintah Pakistan telah mempertajam strategi tandingannya karena Perdana Menteri Imran Khan menggarisbawahi bahwa dia siap untuk mengadakan pembicaraan dengan PDM mengenai masalah apapun kecuali NRO minus Fazlur Rahman dan Maryam Nawaz karena mereka tidak memiliki kantor. Pukulan terakhir bagi PDM adalah penangkapan pendukung partai PMLN Khwaja Muhammad Asif oleh Biro Akuntabilitas Nasional NAB setelah pertemuan PMLN di Islamabad dalam kasus aset di luar sumber pendapatan yang diketahui. Untuk lebih menekan pendirian Partai PDM untuk pertama kalinya secara eksplisit setelah pertemuan terakhir pada hari tahun baru mengisyaratkan bahwa perjalanan panjang ke Islamabad sebenarnya akan menjadi perjalanan panjang ke markas besar Angkatan Darat Pakistan di Rawalpindi, yaitu panjang ke Rawalpindi. Jika Imran Khan tidak mengajukan pengunduran dirinya, untuk sementara waktu PDM memberikan batas waktu sampai tanggal 31 Januari bagi pemerintah PTI untuk berhenti. Setelah itu, PDM memutuskan untuk mengintensifkan protes dengan berbaris menuju Rawalpindi dan mengadakan demonstrasi di luar Komisi Pemilihan Umum Pakistan yaitu ECP dan NAB. Maulana Fazlur Rahman, Ketua Umum PDM, menyatakan sasaran kritik mereka sekarang adalah pihak militer yang mendirikan pemerintahan palsu Imran Khan. PDM menghormati tentara dan jenderal, tetapi sekarang mereka harus mundur dan mengadakan fokus pada tanggung jawab konstitusional mereka. Namun sebagai pukulan bagi partai PMLN, pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan paspor Nawaz Sharif setelah habis masa berlakunya pada bulan Februari tahun 2021. Pemerintah PTI berpendapat bahwa itu akan membuatnya tanpa kewarganegaraan dan memaksakannya untuk mengajukan suaka di Inggris, terbang ke negara lain yaitu Arab Saudi atau Qatar, atau kembali ke Pakistan dan menghadapi pengadilan di Pakistan. Beberapa analisa
berpendapat bahwa pembatalan paspor dari Nawaz Sharif akan membuatnya tanpa kewarganegaraan. Faktanya dia adalah warga negara Pakistan dan perampasan paspornya hanya membatasi perjalanan internasionalnya. Setelah pertemuan Lahore terakhir, PDM nampaknya menyetujui saran Partai Rakyat Pakistan untuk mengambil jalur demokrasi karena ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemilihan setelah mendatang. Perlu dicatat bahwa pemilihan setelah untuk 8 daerah pemilihan di Majlis Nasional dan Provinsi ditunda karena pandemi virus corona. Menurut kantor pemilihan ACP, ini akan membuka jalan bagi penyelesaian Electoral College untuk pemilihan Senat mendatang. Beberapa anggota oposisi juga mengisyaratkan bahwa PDM mungkin akan bertahan lama dalam pertempuran tersebut dan bahwa tahun ini mungkin belum melihat akhir dari pemerintahan Imran Khan. Intinya adalah inflasi yang tinggi dan keadaan ekonomi yang berbahaya dan pengakuan terbuka Imran Khan bahwa 1,5 tahun pertama pemerintahan dalam memahami masalah dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara publik. Mereka mungkin turun ke jalan dan mengajukan protes tanpa dukungan partai politik. Di tengah keterpurukan politik, pemerintah Imran Khan dalam tampilan yang langka memerangi terorisme telah menangkap Zakiur Rahman Lakhvi, salah seorang dalang serangan teroris 26 November di Mumbai setelah 5 tahun jaminan. Ini hanya untuk mengesankan pengawas pendanaan anti-teror yang berbasis di Paris, yaitu Financial Action Task Force (FATF), yang pleno dijadwalkan berlangsung bulan depan untuk memutuskan apakah Pakistan tetap dalam daftar abu-abu atau lebih lanjut diturunkan ke daftar hitam. Sekian. Demikianlah saudara-saudara pendengar, siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial.